Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di channel aku, Whitney White Manueke, The Tinutuan Channel, channel yang isinya campur-campur, tetapi tetap oke punya dong. Still too young to be running out of energy. Nah, kali ini kontennya edukasi, spesial sosiologi dan antropologi yang aku kasih nama Mem White, sesuai dengan nama panggilan aku di sekolah. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang promosi nilai-nilai budaya. Emang penting ya mempromosikan nilai budaya? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kalian harus paham dulu pengertian promosi, tujuan promosi, dan bentuk-bentuk promosi. Oke, mari kita ke video pembelajarannya. Jelangkung, Mbak. Oke, Mbak. Jelangkung dulu. Jelangkung, Mbak. Pak. Ini aja. Pak, ini yang Kan sudah kotor. iya, Pak. Ya, ini kan masih baru, Pak. Iya, Pak. Ini aja, Pak. Aduh, terima kasih. Saya satu aja ya ini. Oh, Ini iya. aja. Terima kasih. Tadi kalian sudah menyaksikan tayangan tentang nilai-nilai budaya. Sekarang Mem White mau tanya ke kalian, bisa nggak kalian menyebutkan tiga saja nilai-nilai budaya yang asalnya dari daerah kalian? Coba ya, bisa nggak? Mem White hitung mundur dari 5 ya. 5, 4, 3, 2, 1. Teto! Nah, ini buktinya bahwa nilai budaya kita sudah mulai memudar. Save nilai budaya Indonesia. Padahal nilai budaya itu sangat penting karena nilai budaya itu adalah jati diri bangsa kita. Nah, coba kalian pikir, kenapa remaja disebut labil? Karena mereka masih mencari jati diri, bukan? Jati dirinya belum jelas sehingga apa-apa saja tidak peduli itu baik ataupun buruk mau dicoba. Ya, begitulah jadinya kalau nilai budaya yang adalah jati diri kita mulai memudar. Untuk itu kita harus punya cara yang efektif dan efisien untuk membudayakan kembali nilai-nilai tersebut. Nah, caranya bagaimana? Salah satunya adalah dengan yang namanya promosi. Apa? Ya, promosi. Kalian kan sering mendengar promosi, namun apa itu promosi? Berikut kita simak penjelasannya. Promosi adalah menginformasikan atau to inform, membujuk atau to persuade, atau mengingatkan orang-orang tentang produk yang dihasilkan organisasi, individu, ataupun rumah tangga dengan tujuan agar dikenal oleh masyarakat luas. Jadi guys, promosi itu bukan cuma dipakai di dunia ekonomi saja, tetapi ternyata promosi itu bisa dipakai di dunia antropologi. Dalam hal ini, promosi
nilai-nilai budaya. Nah, promosi nilai budaya itu sendiri adalah mempropagandakan atau memperkenalkan konsep-konsep mengenai sesuatu yang ada di dalam alam pikiran sebagian besar masyarakat yang mereka anggap bernilai berharga dan penting dalam hidup, sehingga dapat berfungsi sebagai suatu pedoman yang memberi arah dan orientasi kepada kehidupan warga dan masyarakat tadi. Nah, sekarang apa sih tujuan promosi? Menurut Baso Swasta, ada 4 tujuan dari promosi. Yang pertama adalah memodifikasi tingkah laku. Nah, modifikasi tingkah laku di sini pasti disesuaikan dengan keinginan promotor. Tujuan promosi yang kedua adalah memberitahu, baik mereka yang belum tahu untuk kemudian menjadi tahu, maupun mereka yang sudah tahu agar mereka tidak lupa dengan apa yang dipromosikan atau apa yang mereka sudah tahu. Dan tujuan promosi yang ketiga adalah membujuk agar konsumen mau terhadap apa yang dipromosikan. Dan tujuan promosi yang keempat adalah mengingatkan, seperti sudahkah Anda minum Yakult tiap hari? Nah, pada tahu kan iklan ini? Sehari minum berapa? Ayo, ada yang tahu? Ya, betul sekali. 2. Tapi ya, Memway tidak dibayar untuk melakukan promosi ini ya. Kita kembali ke laptop. Ingat ya, dalam promosi nilai-nilai budaya ini, yang menjadi produknya adalah nilai-nilai budaya. Kemudian siapa yang menjadi konsumennya atau siapa yang menjadi sasarannya? Sasarannya adalah masyarakat. Dan siapa yang menjadi promotornya? Jawabannya, siapa aja yang mau. Nah, pertanyaannya, kalian mau nggak menjadi promotor nilai-nilai budaya? Kalau mau, puji Tuhan, alhamdulillah, syukur kepada Tuhan, berarti kita bisa lanjut ke materi selanjutnya, yaitu bentuk-bentuk dari promosi, biar kalian tahu bentuk promosi seperti apa yang nanti bisa kalian lakukan untuk mempromosikan nilai-nilai budaya ini. Oke? Nah, kegiatan promosi ini sendiri ada berbagai macam bentuk. Namun yang paling efektif untuk dilakukan di zaman now adalah bauran promosi, yaitu promosi yang dilakukan dengan membaurkan 4 alat penting kegiatan promosi, yaitu periklanan, personal selling, sales promotion, and publicity. Nah, selanjutnya Memway akan menjelaskan keempat hal ini. Periklanan merupakan sebuah promosi, gagasan, pesan-pesan penjualan persuasif kepada pelanggan dan calon pembeli dengan menggunakan media. Biasanya pesan tersebut disampaikan berupa tulisan, gambar diam, gambar hidup, suara ataupun kombinasi dari cara-cara itu. Ada beberapa media yang dapat dijadikan sebagai media iklan, yaitu sebagai berikut. 1. Media cetak, meliputi surat kabar dan majalah. Kemudian yang kedua, media televisi yang memuat audio visual. Yang ketiga, media radio yang hanya memuat audio. Yang keempat, media luar ruang seperti papan reklame. Serta yang kelima, media lini bawah, yakni antara lain promosi penjualan, sponsor, direct mail, atau untuk iklan dengan metode pemasaran direct response, dan pameran-pameran. Alat promosi yang kedua adalah personal selling atau penjualan perseorangan. Personal selling atau penjualan pribadi merupakan interaksi langsung dengan satu calon pembeli atau lebih guna melakukan presentasi, menjawab pertanyaan, dan menerima pesanan. Personal selling memungkinkan penjual untuk 1. Mengadakan hubungan langsung dengan calon khalayak sasaran sehingga dapat mengamati dari dekat karakteristik dan kebutuhan calon khalayak sasaran. Yang kedua, membina berbagai macam hubungan dengan khalayak sasaran, mulai dari hubungan perdagangan hingga hubungan persahabatan yang erat. Dan yang ketiga, mendapat tanggapan dari calon khalayak sasaran.
Berbeda dari pengiklanan, personal selling menyebabkan khalayak sasaran potensial merasa sulit untuk tidak memperhatikan apa yang dikatakan oleh pihak yang mempromosikan. Alat promosi yang ketiga adalah sales promotion atau promosi penjualan. Sales promotion atau promosi penjualan adalah aktivitas promosi yang terdiri dari insentif jangka pendek yang dilakukan untuk mendorong pembelian dengan segera dan meningkatkan penjualan perusahaan. Kotler menyatakan bahwa sales promotion memiliki beberapa tujuan, antara lain 1. Menarik khalayak sasaran baru untuk melakukan uji coba terhadap suatu produk. 2. Memberikan penghargaan pada pelanggan yang loyal. 3. Peningkatan frekuensi dan kuantitas pembelian. Dengan adanya promosi seperti buy one get one dan diskon, konsumen akan lebih tertarik untuk membeli lebih sering produk suatu perusahaan. Dan yang keempat, memperkuat brand image dan memperkuat brand relationship. Alat promosi yang keempat yaitu publicity atau publisitas. Publicity dapat diartikan sebagai sejumlah informasi tentang barang atau perusahaan yang disebarluaskan ke masyarakat dengan cara membuat berita yang mempunyai arti komersial atau berupa penyajian lain yang bersifat positif. Dengan demikian, suatu perusahaan dengan produknya dapat menjadi perhatian umum. Publisitas merupakan pelengkap yang efektif bagi alat promosi yang lain seperti periklanan, personal selling, dan promosi penjualan. Biasanya, media bersedia mempublisitas suatu cerita apabila materinya dirasakan cukup menarik atau patut dijadikan berita. Jika dibandingkan dengan alat promosi lain seperti periklanan, publisitas mempunyai beberapa keuntungan, antara lain sebagai berikut. Pertama, publisitas dapat menjangkau orang-orang yang tidak mau membaca sebuah iklan. Yang kedua, publisitas dapat ditempatkan pada halaman depan dari sebuah surat kabar atau pada posisi lain yang mencolok. Yang ketiga, lebih dapat dipercaya apabila sebuah surat kabar atau majalah mempublisitas sebuah cerita sebagai berita, pembaca menganggap bahwa cerita tersebut merupakan berita dan berita umumnya lebih dipercaya daripada iklan. Yang keempat, publisitas jauh lebih murah karena dilakukan secara bebas tanpa dipungut biaya. Nah, dalam rangka mempromosikan nilai-nilai budaya, menurut kalian dari keempat alat promosi ini, manakah yang paling cocok untuk menyentuh generasi zaman now? Kemukakan alasannya dan jawab pada kolom komentar di bawah ini ya. Memoy tunggu loh. Oke, itu dia materi tentang promosi nilai-nilai budaya. Masih part 1. Kita akan jumpa lagi di video berikutnya di part 2 yang akan membahas tentang budaya nasional atau national culture yang masih dalam naungan materi yang sama, yaitu promosi nilai-nilai budaya. Sekian dulu untuk video kali ini. Kalau kalian ada pertanyaan, kritik, dan saran, silakan di komen di kolom komentar. Dan kalau kalian mau like, unlike, dislike, share, atau subscribe, ataupun nggak sama sekali, feel free. Satu harapan Mem White, bahwa video ini akan menjadi video yang bermanfaat buat kalian. Dan pesan Mem White, stay safe, stay home, stay hope. Thank you and God bless you. See ya. Bye-bye.